korek ini. Dari LKT Taskia menyampaikan di penelitian yang telah kami lakukan berkenaan dengan sosial media konten, kami menemukan bahwasan dapat pengaruh dalam berdasarkan yang telah Oke, baru jadi makanya karena tadi jaringannya ya tadi dari Mitrina, LKTI, KTI Progress. kok nggak bisa ya. Maaf, bisa diulangi? Ya kak, nggak apa-apa. Jadi Ya boleh silakan. kami hanya di sini kami hanya menyampaikan penelitian yang telah kami bahwasannya konten-konten yang saat ini di masyarakat itu nilai memberikan pengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat akan perencanaan keuangan berdasarkan hasil sumbangan yang telah sebesar 24%. Atas nama Nitrina dari KTI Progress, Jabodetabek. Jadinya udah aku kirimin WA ya. Kayaknya ini kita udah cukup banyak Pres, mungkin bisa kita sarikan aja ya kalau ada yang sama gitu atau mungkin ada yang saling terkait supaya permasalahan ini nggak banyak. Boleh di scroll ke atas Nurmala. Malah bolehnya tolong di scroll ke atas. Ya, ada penurunan finansial dikarenakan pandemi. Terus tingginya indeks keuangan tidak dibarengi dengan indeks literasi keuangan. Oke, terus milenial, pengetahuan yang kurang, manajemen keuangan lemah. Oke.
sebagai financial planner ya, kayaknya ya, dengar saya tadi financial planner ya, kurang DM perencanaan keuangan. Kemudian dari Jabar ada implementasi keuangan syariah yang masih rendah, ikan dari Syauki, pendanaan yang dimulai dari sedikit utang dari anggaran penggunaan. Nah, oke. Kan disaksikan 12 permasalahan. Mungkin ada yang ini nih, ada permasalahan apa sih yang sama kesalahan bukan dari gitu. Mohon izin untuk tadi sudah teman-teman juga dari semuanya, tim EKTI juga, kalau nanti ditambahkan oleh yang lain juga. Jadi bisa di bahwa fokusnya juga pada rendahnya literasi keuangan, ya kan, selain samping tingginya inklusi keuangan. Lalu yang fokus juga di sini highlight juga di segi SDM ada apa namanya sudah yang mungkin tingkat pendapatan masing-masing keluarga seperti sebab itu seperti juga bisa dikerucutkan bahwa permasalahan ada pada pendidikan seperti itu atau yang mungkin masih kurang, dan itu bisa diusulkan pada saat FGD bahwa holder itu tentang pentingnya edukasi. Mungkin itu aja sih dari nanti mungkin ada lagi. Sih, Pres. Saya mau jawab dari Haidar. Tadi Iya, harus langsung dari ini gitu kita kelompok-kelompokkan lah. Kan salah satu masih dengan literasi ya, tadi kita dapat satu gitu. Kemudian yang kedua adalah kira-kira. Ini kan latar belakang dulu ya. Jadi kalau tadi ada ini bukan berawal dari keuangan syariah, jadinya masalah rendahnya literasinya apa kalangan menganggap ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional dengan banyaknya membeda satu ekonomi syariah yang tidak rendah. Oke. Ada masalah literasi, kemudian pengetahuan ekonomi syariahnya ya. Kemudian ada lagi mungkin insight-insight ya yang bukan ada hal-hal lain gitu, isu terkait finance. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau menyarikan?
bertanya boleh nggak? Karena namanya kan diskusi, ya, bukan. Oh, boleh. Siap. Tadi menarik statement dari salah satu peserta LKTI bernama Mbak Zuliati Haji yang tentang stigma perencanaan keuangan syariah itu keliru. Mungkin bisa diperjelas karena ini berbicara perencanaan keuangan syariah memang intinya masalah yang terjadi seperti itu. Nah, ini perlu diperjelas seperti yang tulisannya. Memang seperti apa sebenarnya perencanaan keuangan syariah yang bisa kita sepakati definisinya agar tidak keliru dalam menempatkan stigma. Itu mungkin. Ya, benar. Dengan adanya apa ya? Jadi itu tuh menunjukkan kalau perencanaan keuangan syariah ini masih untuk yang masyarakat gitu ya. Itu ya mencakup semuanya gitu, baik masyarakat dari pendapatan menengah ke bawah gitu sampai ke yang menengah ke atas itu ya penting gitu untuk merencanakan keuangan syariah gitu. Nah, apa aja sih gitu yang masuk perencanaan keuangan syariah gitu ya. Yang dari MES gitu ya, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah itu mengatur apa aja gitu, tujuan keuangan, terus juga penggunaan produk-produk syariah, bahkan sama perencanaan waris dan alokasi untuk zakat itu juga termasuk gitu, sama prioritas bayaran utang di masyarakat. Nah, hal kayak gitu sih, Mas Syauki. Gimana? Atau kurang jelas? Oke, iya. Terima kasih Mbak Riyadi atas tadi penjelasan ini juga dengan dan juga teman-teman dari regional Jabodetabek sampaikan tentang sedangkannya sekarang perencanaan keuangan umur 40 Pengetahuan berangkat dari pengetahuan pemahaman ekonomi masih. Yang ketiga tertentu yang ini bisa di kelompok usia saja, bukan hanya usia saja gitu, yang sudah match dari penduduk. Nah, terus lagi mungkin izin moderator. Oh iya, silakan Nabi. Ya, jadi tadi kan kita udah banyak sekali nih membicarakan tentang permasalahan umum dan empiris ya. Dan itu memang kami kira itu tidak perlu lagi terlalu dalam didiskusi. Memang itulah faktanya. Dan nanti mungkin diskusi ini bisa lebih fokus ke masalah BOT dan juga nanti rekomendasi solusi yang nanti mungkin bisa lebih dibahas lebih dalam lagi itu di bagian situnya, sehingga kita tidak berputar-putar permasalahan seperti itu. Terima kasih, Pres. Oke, makasih Abi. Ya, jadi ini kita ya memang harapannya tidak terlalu lama di sini biar SWOT-nya bisa lebih ini. Cuman ini nanti takut ya kalau kita tidak merangkum, nanti ketika lompat SWOT itu jadi ini kita padatkan dulu sebenarnya. Ini sebenarnya ada alokasi waktu masalah ini gitu. Mungkin saya perjelas aja ya gitu.
tadi kan masih dari demand side semua ya, dari dari masyarakatnya, dari kita yang literasi kayak gitu. Kemudian dari supply side-nya gitu ya, dari sisi penawaran seperti itu belum ini sih. Tapi tadi saya dapat satu Bodetabek gitu ya, bahwa planner itu jumlahnya belum, hingga mengapa literasi itu kemudian rendah, itu karena salah satunya juga dari pengedukasian masih rendah gitu. Nah, itu yang belum tertangkap ya dari sisi supply side-nya kayak gitu. Nah, kemudian ada mungkin yang belum tercover dari summary-nya. Normal boleh scroll dikit nggak ke bawah? Halo, normal. Scroll dikit ke bawah. Oke, Oke, gini nggak apa-apa. Yang dari 12 sampai 14 deh. Kalau tes suaranya jelas nanti. Tadi sih sebenarnya intuisinya nyambungin gagasan teman-teman itu adalah kurangnya kesadaran ya. Jadi banyak yang kemudian merasa tidak perlu, merasa tidak butuh gitu ya. Terus akhirnya tangkap gitu. Kenapa orang-orang tidak punya uang gitu. Itu karena mungkin merasa belum perlu dan belum butuh gitu. Jadi ada bisa kita tangkap ya. Yang pertama ada literasi, kemudian pemahaman, dan habis itu juga sama itu kurangnya kesadaran di kelompok begitu. Udah, atau mungkin yang pendapatannya rendah seperti itu. Jadi kurang lebihnya bisa kita rangkum ya dari permasalahan kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya berarti kita bisa move ke prioritas permasalahan ya. Oke, yuk. Kita langsung ke next aja yang prioritas permasalahan. Kan mau backup aku dulu. Oke, ya, oke. Nah, teman-teman, sorry, normalnya boleh di scroll agak turun sampai ke matriks prioritas. Dari ini ya, dari permasalahan yang tadi itu mari kita petakan gitu. Jadi kita pemetaannya tuh ada 9 kotak gitu ya. Ada 9 kotak dari permasalahan yang sudah kita bersama-samakan tadi, itu menjadi 9
kotak itu ditinjau dari dampak dan probabilitas terjadinya gitu. Jadi dari berapa permasalahan tadi ya? 4 ya kalau saya ada ya. Saringan jadi yang 4 dari 4 penyarian itu. Nah, probabilitas itu juga termasuknya gini, apakah ini kemudian terjadinya hanya kasuistik gitu ya? Apakah hanya di satu tempat saja atau di mana gitu? Atau memang itu berlaku nasional gitu, berlaku seluruh dampaknya gitu. Apakah dampaknya ini besar atau tidak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa dimulai untuk mengusulkan gitu. Kayaknya permasalahan ini ada di kotak kita sepakati ya, kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi low dan improbable itu nanti di 1, terus nanti probable dan high itu kotak 9 kayak gitu. Oke, silahkan teman-teman, ada yang mau mengusulkan? Paham kan? Ada yang atau paham. perlu diulang? belum Belum paham, Oke. Mbak. pelan-pelan. Ya. Oke. Ya, jadi saya ulangin ya. Jadi gini teman-teman, kita memetakan permasalahan itu dari teman-teman silakan lihat di prioritas permasalahan dulu gitu. Itu kan ada improbable, improbable, possible sama probable. Maksudnya apa? Maksudnya itu semakin mungkin atau semakin tidak mungkin. Kemudian juga munculnya itu semakin sering atau tidak gitu. Misalnya gini, contoh saya contoh tuh saya bilang ada seekor sapi gitu ya, seekor sapi yang kemudian dia itu bisa mengeluarkan api gitu dari mulutnya. Nah, ini tuh bisa membakar rumah orang gitu. Tapi ternyata sapi ini cuma ditemukan di satu tempat gitu. Nah, itu berarti dia ada di kotak nomor 1, 2, 3 gitu. Ada di kotak nomor 3 karena dia itu probabilitasnya kecil. Dia cuma ditemukan di satu tempat, tapi dia itu membahayakan gitu. Jadi rumahnya jadi terbakar dengan adanya sapi yang mengeluarkan api dari mulutnya gitu. Nah, itu gambarannya. Tapi kita memetakan permasalahan tadi itu apakah dia mungkin terjadinya itu secara umum atau enggak, dan juga dampaknya ini kira-kira besar atau enggak gitu. Sudah cukup dipahami kalau pakai analogi? Maaf ya Paham. Kak, permisi mau mencoba menjawab. Oh, boleh, silakan. Oke, terkait prioritas permasalahan, yang pertama tingkat syariah di masyarakat itu dimasukin ke mungkin ya Kak ya. Kotak, langsung kotaknya aja. Jadi kira-kira kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jadi gimana sih Mbak urutannya? Aduh, analog. Oke. Ini yang kotak 1 itu, kemudian kita jalan ke kotak kedua, itu yang lagi disorot kursornya sama Mala, itu adalah dampaknya medium, tapi masih jarang terjadi. Kemudian dampaknya tinggi, jarang terjadi, itu kotak nomor 3. Terus menengah semua, dampaknya menengah itu, probabilitasnya menengah dan dampaknya rendah itu kotak 4. Probabilitas menengah, dampaknya menengah itu 5. Probabilitasnya menengah, dampaknya tinggi itu 6. Kemudian probabilitasnya tinggi, dampaknya rendah itu low. Dampaknya rendah itu 7. Menengah itu 8. Kemudian probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi itu adalah 9 gitu. Jadi nanti harapkan mendahulukan pembahasan di 9 kalau ada rekomendasi gitu. Dia itu menyelesaikan masalah yang ada di ujungnya atau enggak tuh. Harapan seperti itu. Oke, yang barusan itu di kotak 9 mungkin ya. Itu mungkin dan dampaknya besar. Oke, malah di kotak 9 buat ini literasi. Literasi, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Oke, minta tolong dipindah ke kotak 9 ya mulai.
dipindah. Jadi yang tingkat literasi ini kotak 9. Oke. Makasih. Sebentar, Ajul boleh diterusin dulu. Ya boleh. BTW itu Nurmala artinya translatannya. Itu di atasnya lagi. Jadi intinya semakin mungkin lah, semakin mungkin. Mungkin yang tengah itu dapat terjadi aja. Bahasanya dapat terjadi. Terus yang bawah itu kemungkinan besar terjadi. Oke, ya. teman-teman kita lanjut lagi ya. Dari ini maaf Kak, ya. Ini satu orang satu saja atau gimana? Boleh. Antum dapatnya kayak gimana, mau masukin mana-mananya nanti kita bisa diskusi cocok atau enggak. Oke, aku mau nambahin satu lagi adalah minimnya media dan SDM visual planner untuk mengedukasi masyarakat. Itu di kota mungkin yang tadi bisa di-share screen. Boleh minta tolong di-share screen lagi. Atau Irin nge-backup nggak? Oh, udah. Oke. Boleh dilanjut, Bella? Sebentar, tadi mana ya? Kalau ini kita ke dia dampaknya medium Kak, medium berarti kotak 8 ya. Medium probable. Ya, minimnya media dan SDM financial planner untuk mengedukasi masyarakat. Minimnya media dan SDM financial planner dalam mengedukasi masyarakat. Oke. Oke. Lagi. Oke, satu lagi terakhir. Oke, ini di kotak 9, anak Afan tadi lupa. Kurikulum pendidikan terkait perencanaan keuangan belum menjadi titik fokus pemerintah. Sorry, boleh bilang dia. Kurikulum terkait keuangan, terkait perencanaan keuangan. Kurikulum terkait perencanaan keuangan belum menjadi titik fokus pemerintah. Jadi titik fokus. Kurang itu aja sih. Yang kolom 8 tadi dalam apa ya? Dalam mengedukasi masyarakat. Oke. Makasih Dela. Ada lagi teman-teman? Namanya di masalah ditaruh di sebelahnya gitu. Biar jadi mungkin teman-teman tadi ada yang nggak ngebaca. Tapi kayak nanti bakal kecil banget. Layoutnya, mungkin masalahannya justru mungkin bisa dikopas di chat aja kali ya. Yang sudah disarikan aja. Disarikan dikirim di grup. Di grup atau di chat. Iya, boleh. Nggak masalah sih. Soalnya kalau itu layoutnya udah ngepas banget kemarin.
kurang sehingga manajemen keuangan yang lemah. Menabung masih rendah dan lebih konsumtif itu bisa dimasukkan ke dalam kotak nomor 9. Pak diulangi. Yang kurang sehingga manajemen keuangan yang lemah. Itu di kolom nomor 9. Tingkat investasi yang rendah. Iya, investasi yang rendah untuk milenial dan pengetahuan. Manajemen keuangan rendah. Oke, tingkat investasi yang rendah dan pendidikan manajemen yang rendah. Iya. Oke, nanti typo-typonya kita urus belakangan lah. Typo gimana? Ini udah masuk semua atau ada yang belum masuk ke matriks dari yang tadi? Apanya udah masuk semua? Masalah udah diprioritaskan semua atau ada yang prioritaskan? Kayaknya ada yang literasi, kurikulum pendidikan terkait perencanaan, oke, minimnya SDM, investasi yang rendah, pengetahuan yang rendah, dan manajemen yang juga rendah. Oke. Belum masuk yang ini ya, kesadaran untuk golongan tertentu ya, terutama di usia dan pendapatan rendah dan usia yang muda itu dia belum punya kesadaran untuk punya financial planning gitu. Teman-teman kira-kira itu masuk kotak nomor berapa? Kalau tadi ya yang berdasarkan kelompok, karena kan tadi kelompok dan kelompok usia juga. Kalau dari pandangan aku, silakan teman-teman masuk ke kotak 6. Jadi possible, tapi dampaknya high. Mengapa? Karena kalau kita tadi survei Gobir yang sempat disebutkan itu mengatakan perencanaan keuangan baru hasil survei wakaf dan Wakosei 67% udah pada punya perencanaan keuangan, padahal mahasiswa belum sampai usia 40, gitu kan. Tapi kalau dari catatan ya benar sih, misalnya masyarakat yang pendapatan menengah ke bawah, perencanaan keuangannya masih rendah. Di survei wakaf data juga membuktikan seperti itu. Nah, ini ada perbedaan ya. Makanya menurutku ini kategorinya possible. Pas. Oke, terima kasih Shelky. Waktu untuk memindah gitu. Siapa tahu saya nggak setuju nih di kotak nomor 6, saya nggak setuju di kotak nomor 9 nih, alay kamu 4 aja gitu. Gitu nggak apa-apa, kita terbuka aja kalau memang teman-teman ngerasa bahwa ini kayaknya prioritasnya nggak segini gitu. Itu kita penyesuaian penempatannya ya. Gitu.
Oke, atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau mengafirmasi setuju juga nggak masalah sih. Saya sudah setuju gitu. Jadi biar ini ada input aja gitu. Aku Mbak masuk Mbak. Yang masalah minimnya financial planning masuk kategori tapi lebih ke pool yang hype. Kenapa hype? Karena ya media itu sekarang yang kita butuhkan dalam menjadi edukasi. Tapi sebenarnya kalau dikatakan udah banyak gitu akun-akun yang beredukasi seputar perencanaan keuangan. Di website juga ada banyak perencanaan keuangan banyak membahas di website. Ada kalau dikatakan minim, kalau dari aku pribadi sebenarnya nggak minim banget sih, tapi secara dampak luas. Yang mungkin yang dipermasalahkan itu adalah yang belum tahu tentang kehadiran media-media itu, bukan kuantitas medianya yang minim. Itu sih kalau pandangan aku pribadi, karena ya percuma juga kalau kenapa kok aku katakan masalahnya itu di kesadaran masyarakat. Ya benar, tingkat literasi keuangan tuh udah ada di poin semua. Karena dari Jabodetabek mau menanggapi? Ya, silakan. Oke, menanggapi yang tadi ya, terkait yang tadi dibahas minimnya media dan SDM. Kenapa ini dimasukkan ke kolom 8? Karena menurut saya melampiri data yang sangat akurat, di mana seperti sebelumnya tadi pernah dipaparkan oleh rekan saya Siti Marjamila itu bahwasanya SDM kita itu kurang. SDM yang dia itu sekitar 11.000 orang. Sedangkan yang kita butuhkan di Indonesia itu 1,5 juta orang. Artinya ini menjadi tim kita. Maksudnya kalau untuk dimasukkan ke possible kayak kurang banget. Artinya belum jadi titik fokus banget kan dibanding 6 ke 8 tuh belum jadi titik fokus. Terus masalah terkait media. Kalau seandainya memang media ini terlalu banyak dan kita sudah mengetahui bahwasanya mungkin generasi kita yang sudah masuk ke 4.0 ini yang serba canggih ini sangat gampang gitu ke framing oleh media. Tapi kalau media untuk bagian keuangan itu sendiri tuh itu cuma lingkaran kita saja. Misalnya bagi kita yang anak background-nya FOSE, KASE, atau dan sebagainya, mungkin kita bakalan di beranda kita ataupun di ekspor IG kita itu mungkin bertebaran masalah media. Tapi kalau kita bandingkan dengan mereka yang di luar sana, dengan kita itu terkait media itu memang terasa minimnya. Dan ini dibuktikan dengan data pernah beberapa teman saya yang memang berbeda jurusan dengan saya terkait tahu nggak sih tentang perencanaan keuangan, tahu nggak sih terkait ini dan itu, dan pernah dapat info nggak di media terkait ini itu gitu. Ya memang tadi sempat disampaikan kurangnya jangkauan juga mempengaruhi, mungkin karena kurang daya tariknya anak muda gitu untuk mencari untuk kepo terhadap sesuatu, ya itu mungkin di situ juga bisa menjadi permasalahan yang baru gitu. Atau enggak nanti dibuatkan saja dengan permasalahan yang baru di mana kurangnya jangkauan terhadap akun karena kurangnya minat naturasi atau itu. Oke, terima kasih. Jadi Lila merasa bahwa itu masih tepat di sini ya. Ini teman-teman yang lain nih, udah mulai seru nih ada. Ya. Saya suka kalau kayak gini. Yang ribet dong seru. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau mengafirmasi, mau diafirmasi yang mana gitu? Lebih ke Syauki atau pandangannya Dela?
Ansar. Oke, silakan. Kalau Gimana? Kalau SDM mungkin ya saya juga sepakat kalau emang minim. Kalau saran saya bisa soalnya yang jadi rancu ini media dan SDM. Ini ada dua variabel di situ dalam satu statement, dalam satu pernyataan ada dua variabel. Sedangkan ya ini sebenarnya udah banyak gitu, cuma memang belum terjangkau. Kenapa belum bisa menjangkau masyarakat? Karena SDM-nya yang masih minim. Gitu. Kalau pandangan saya ya, karena kalau kita media, kalau kita mendefinisikan atau pernah edukasi dan keuangan, bahkan media-media mainstream, Detik, Republika dan sejenisnya itu pasti kalau teman-teman cari artikelnya itu ada gitu. Tapi memang jarang, nggak terlalu jarang. Nah, kenapa jarang? Karena SDM-nya hal tersebut. Nah, jadi kalau jika memang teman-teman sepakati juga, ini perlu dipisah antara media dan SDM ini perlu dipisah karena media ini sebenarnya banyak, tapi karena SDM-nya dikit, dia akhirnya kurang bisa menjangkau masyarakat. Itu kalau pandangan saya. Sedikit mantik ya kalau boleh. Tadi minimnya, tadi kan Calvi yang bilang media sebenarnya udah banyak. Terus cuma kitanya yang kurang sadar, kitanya yang kurang aware. Awareness itu juga bisa dimasukin ke dalam sebuah masalah. Ini udah masuk belum sih? Ini kurikulum pendidikan, tingkat prestasi dan pengetahuan dan lain sebagainya. Silakan teman-teman kalau misalnya emang awareness juga jadi salah satu variabel, kalau misalnya mau dimasukin silakan. Kalau awareness tadi kayak masih agak terlalu inline sama ini deh, sama kesadaran ya kayaknya. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau nggak ini on-mic juga lewat chat nggak apa-apa deh. Jadi biar kita tidak tiba-tiba jeder-jeder gitu. Teman-teman masih ada lagi? Apa masalah ini dengan kotak-kotakannya, dengan penempatannya? Saya boleh izin pendapat? Iya, boleh silakan. Kan saya ada Maulana dari Babakan Regional Jawa Timur. Saya mau tanya ini, untuk yang poin kolom yang ke-9 ini yang nomor 3 itu kurikulum pendidikan itu apa untuk seluruh sekolah nasional, baik itu Kristen, baik itu Muslim atau non-Muslim ya, atau gimana? Oke, karena kita fokusnya ke keuangan syariah, mungkin untuk Muslim saja gitu. Tapi kalau misalnya memang fokusnya mau ke full ke perencanaan keuangan yang umum, ya udah berarti fokusnya ke semuanya gitu. Karena kita fokus ke syariah berarti ke yang Muslim saja gitu. Oh iya. Ya udah coba tanya gitu aja tadi. Oke, ada lagi? Tadi udah yakin dengan tadi kan cuma nanya doang ya. Oke. Ada tanggapan lagi nggak dari Lonon Jatim?
kalau udah cukup, teman-teman yang lain ada yang masih belum yakin dengan positioningnya atau ada yang mau ditambah? Aku mau masuk dong. Jadi Boleh. yang bagian tingkat golongan perencanaan pada usia itu aku nangkepnya malah kayak stigma mengenai perencanaan gitu. Maksudnya pada usia tertentu merasa kalau perencanaan keuangan itu belum perlu. Gitu. Jadi aku ngerasa itu kayak semacam stigma yang ada di masyarakat. Karena istilahnya kayak buat apa ngerencanain keuangan kalau duit yang diolah itu belum ada. Itu kan permasalahan mahasiswa kan. Nah, menurutku itu lebih ke stigma itu sendiri sih. Bukan tingkat golongan. Iya, misalnya itu kan berdasarkan tingkat golongan, tapi itu lebih ke stigmanya yang bermasalah gitu, bukan tingkat golongannya gitu. Gitu sih. Selebihnya so far kalau dari aku setuju aja sih. Menarik. Ada ini tadi siapa yang nambahin? Yang apa namanya? Yang possible height, yang golongan tadi. Itu tadi yang nambahin Mas ini gak sih siapa? Mas Haidar. Mbak. Aku lupa tadi siapa yang nambahin. Aman ya? Hadir. Ayah yang nambahin. Oh iya. Gimana? Stigma. Oke. Aman. Stigma. Nah, kalau berbicara stigma, kalau kita ngomong hasil wakaf data ya, wakaf data itu kan yang tadi dipresentasikan Mas Alhan itu bukan berbicara stigma kan, dia sudah melakukan perencanaan keuangan atau belum. Artinya itu yang masalah kelompok usia itu bukan hanya sekedar stigma kalau menurut saya. Sesuai hasil wakaf data, sesuai survei Gobir yang tadi sempat disebutkan juga. Jadi kalau yang menurut saya bukan stigma, tapi itu memang ya kenyataannya seperti itu. Ada yang kalau dari hasil survei Gobir menyatakan 40 tahun baru melakukan perencanaan keuangan. Gitu. Sedangkan kalau dari wakaf data POSE, buktinya mahasiswa belum 40 tahun banyak yang udah perencanaan keuangan. Gitu. Dan itu bukan lagi di stigma tingkatannya, tapi udah sampai ke udah sampai ya dunia gitu, udah sampai emang melakukan perencanaan. Nah, kurang tahu nih kalau mungkin ya, kalau tadi kata Mbak Zuliati, kalau di kelompok pendapatan ada stigma seperti itu ya, saran saya sekali lagi mungkin perlu dipisah lagi nih. Kalau yang kelompok pendapatan itu masalahnya di stigma, kalau yang kelompok usia itu ya memang sudah real. Seperti itu. Oke. Jadi apa perlu di terseret antara stigma sama golongan? Karena tadi kalau misalnya dari Jauhi ya, kalau stigma itu gimana sih stigma pendapatan, karena pendapatan kalau stigma itu kayak belum terjadi gitu, sementara ini kan tadi kayak udah ada fakta empirisnya gitu kalau tadi yang saya tangkap dari Syauki gitu. Gimana nih teman-teman, ada yang mau nanggapi lagi? Ini dari Abioga yang riset rata-rata masyarakat ini mahasiswa lihat lidah. Oke. Oke, ini tadi berarti gimana dari Roja, ada tanggapan lagi atau? Kalau dari aku sih, kita kan sekarang bicaranya secara ini ya, general ya. Maksudnya, oke, datanya dari FOSE itu menyatakan kayak gitu. Tapi kan untuk sampel data yang diambil dari FOSE itu sendiri, sebenarnya kan lebih ke emang kalangan terpelajar ya. So, kita juga nggak terlalu bisa menyatakan apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan data yang diambil sama FOSE. Itu menurut pendapat pribadi aku. Nah, makanya menurutku yang aku baca data yang ada itu, masyarakat itu emang masih rendah awareness-nya karena adanya stigma bahwasanya mereka emang itu yang terjadi, tapi yang terjadi itu karena munculnya stigma itu gitu loh. Jadi karena emang mereka merasa belum perlu adanya perencanaan. Dan nantinya ketika umur sudah 40, nah itu baru banyak yang kadang nyadar, oh belum ada tabungan pensiun, oh
ketika udah mau PHK, oh ternyata nggak cukup nih tabungannya kayak gitu. Nah, itu tuh muncul karena ya stigma itu sendiri kayak gitu loh. Kayak contohnya stigma wanita tidak perlu sekolah tinggi gitu. Ini logikanya aja ya. Nah, akhirnya kan emang banyak kan wanita Indonesia yang akhirnya tidak sekolah tinggi gitu akhirnya. Nah, itu makanya kita berbicara dari yang aku bicarakan tadi itu adalah penyebabnya terjadi kayak gitu. Walaupun memang tertentu memiliki tekanan keuangan itu kenapa? Karena itu kalau memang pikirin perencanaan masih muda, mending atau misalnya tanggung atau maka tentang perencanaan keuangan itu erat kaitannya dengan stigma dan paradigma yang ada di masyarakat kayak gitu. Menurut aku pribadi. Jadi ini dari disclaimer. Oke, ya. Gimana dari Syauki? Mau ditanggapi lagi atau tidak? Yang perbedaan persepsi mengenai yang ada bukan data stigma gitu kan. Jadi kalau kita ada gitu data stigma gitu ya, fakta empiris yang membuktikan bahwa stigma masyarakat itu. Nah, di poin stigma. Tapi kan kalau tadi ya aku mengacunya ke data yang kita punya dan punya itu bukan stigma, bukan. Jadi kembali lagi ke atau enggak gitu. Kalau ada, boleh dijadikan redaksinya itu dalam bentuk stigma. Jadi apakah kita tinggalkan aja poin itu seperti itu? Ya jangan dong, berasa nggak selesai masalahnya. Atau masih ada beberapa? Oke, ya. Jadi gimana teman-teman? Apakah mau misalnya gitu menambahkan kayak ada permasalahan stigma dan memang ada permasalahan realisasi atau sudah di Oke, kalau sudah berarti dari Raja berarti yang masalah stigma tadi kita keep gitu. Nah, gitu. Oke. Tadi ada satu yang belum selesai tadi masalah media dan financial planner-nya itu dari teman-teman gimana? Apakah mau dipisah atau tetap seperti itu adanya? Gitu. Karena nanti kita stakeholder-nya kemungkinan juga berbeda nih antara financial planner itu kan mungkin lebih ke praktisi ya. Kemudian kalau media itu ya dia media gitu. Nanti di analisis pentahelixnya juga akan berbeda. Itu apakah mau dipisah atau mau digabungkan? Ada pendapat mungkin teman-teman? Oke, dari Roja dipisah. Dari teman-teman yang lain monggo pisah. Oke, dari Hana Jabodetabek juga dipisah. Dari yang lain? Bisa. Oke, dipisah ya. Berarti tadi kalau dipisah itu yang apa namanya? Yang media itu kita pindah ke kotak 6. Ya, kotak 6. Kemudian yang financial planner itu kita pindah iya, yang benar. Yang financial planner itu kita pindah ke kotak 6. Sementara yang media itu sorry. Salah terus. Media di kotak 6, financial planner di kotak 8. Ya, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa nih, cepat sekali berasa Jul. Ya, kita bisa lanjut lagi nih. Berarti. Padahal timeline kita 2 hari.
Ya, nanti hari kedua kita sharing session aja berarti ya. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanggapi atau bisa dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya? Oke, saya tunggu ya, ini ada feedback atau enggak dari teman-teman sampai 1 menit ke depan. Kalau nggak ada berarti kita lanjutkan ya ke SWOT. Menurut saya cukup bisa dilanjutkan ke analisis. Ya. Oke, terima kasih Hana feedbacknya. Yang lain teman-teman mungkin kalau tidak ini, kalau agak pemalu itu boleh lewat chat juga nggak apa-apa. Saya juga malu orangnya. Oke, dilanjutkan aja. Oke, dari teman-teman yang lain, oke ya, bisa kita lanjutkan berarti. Oke, kita masuk ke analisis SWOT ya teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke analisis SWOT, saya mau menjelaskan kembali framework dari analisis ini gitu ya. Strength dan weakness itu adalah nilai tambah dan nilai kurang ya, bahasanya seperti itu ya, nilai tambah dan nilai kurang dari internalnya gitu. Internalnya berarti ya dari masyarakatnya, specifically ya dari dari mahasiswanya gitu. Kalau bisa dikerucutkan ke mahasiswa itu lebih baik lagi, terkait financial planning gitu. Terus habis itu opportunity and threat itu dari faktor eksternalnya, di luar masyarakatnya gitu ya, di luar kalau kita melihat entitas masyarakat itu opportunities itu yang menambah gitu ya. Jadi misal kayak tren atau mungkin hal lain ya, misal pemerintah kayak gitu. Nah, terus habis itu threat-nya itu adalah hal yang mengurangi kayak gitu, melemahkan gitu ya, melemahkan adanya financial planning ini atau spesifiknya syariah financial planning di kalangan masyarakat, tepatnya di mahasiswa kayak gitu. Oke, monggo dari ini tadi karena teman-teman kayaknya tadi udah ada yang nyiapin SWOT, jadi kita akan mulai lagi seperti di awal untuk pemaparan SWOT yang sudah menyiapkan gitu. Silakan teman-teman yang sudah menyiapkan SWOT-nya dari mana? Boleh pendapat nggak? Iya, silakan. Misalkan saya selaku perwakilan dari Regional Jatim ini menyatakan analisis SWOT pada strength-nya ya. Yang pertama itu terdapat 67,8% anggota dan 4,4% non-anggota FOSE memiliki perencanaan keuangan. Lalu yang kedua, 76% anggota FOSE mempertimbangkan aspek makosid syariah dalam keputusan finansialnya. Lalu yang ketiga, adanya lembaga ZISPAF yang mendukung dalam perencanaan keuangan syariah di Indonesia. Lalu yang keempat, dapat membantu pertumbuhan perekonomian negara di kala krisis seperti di pandemi sekarang ini, dengan adanya perencanaan keuangan. Segitu aja. Oke, terima kasih dari teman-teman Jatim. Ini di strength semua atau mau nambah di WO dan T? Di strength. Sekalian aja nggak apa-apa, jadi WOT-nya dimasukkan dulu aja. Gitu dari teman-teman. Untuk weakness-nya, ini langsung aja dong. Iya, boleh. Jadi ini kita setiap pengusul itu SWOT ya teman-teman. Setiap pengusul SWOT gitu, kemudian baru nanti kita seleksi, kemudian kita kerucutkan kayak gitu. Atau mungkin nanti ada yang dipindah tempat seperti itu. Jadi SWOT-nya diselesaikan dulu aja per regional. Silakan. Saja Titip ya. Terima kasih. Di notulen kayaknya ketinggalan nih Nurmala. Mendukung itu perencanaan keuangan syariah di Indonesia.
Tadi ada 3 poin ya kalau nggak salah ya. Iya, Kak. Ini baru 1. Saya copy saja ya, biar. Oh iya, boleh, silakan. Kalau udah nanti boleh langsung dilanjut ke Wicnas dulu. Oke. Dilanjutkan ke Wikidness ya. Untuk Wikidness-nya yang untuk Wikidness-nya itu terdapat 32,13% anggota dan 35,6% non anggota FOSE tidak memiliki rencana keuangan. Lalu tingkat perencanaan keuangan mahasiswa prodi ekonomi konvensional lebih tinggi, yaitu sebesar 69,7% dibandingkan prodi EKIS, yaitu sekitar 66,46%. Terdapat pencatatan keuangan anggota dan non-anggota FOSE hanya mencapai 30,87% dan 29%. Lalu rendahnya minat pada penggunaan perencanaan keuangan syariah, 29% responden wakaf data merasa tidak penting untuk melakukan pencatatan keuangan. Mungkin segitu dulu dari Jatim, bagian itu. Oke, terima kasih dari teman-teman Jatim. Boleh, terima kasih. Terus teman-teman ada yang mau mempresentasikan SWOT-nya juga? Saya dari Jatim yang sudah menyiapkan. Oke, dari Jabar ya? Iya Teh, tadi sebelumnya teman saya menjelaskan di fakta lapangan, Teh Hana, sekarang izin menjelaskan mengenai analisis SWOT dari perencanaan keuangan. Yang pertama mengenai strength atau faktor-faktor kekuatan yang berasal dari internal. Yang pertama itu sebagai stabilitas dan penjamin di waktu yang akan datang. Lalu keduanya membuat tujuan keuangan lebih khusus dan terperinci. Ini berdasarkan hasil diskusi regional ya. Lalu untuk yang ketiganya mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran yang mungkin itu jadinya lebih spesifik. Lalu yang terakhir memiliki anggaran dan prioritas yang jelas. Lalu untuk weakness atau kelemahannya dari internal ini yaitu masih sudah disebutkan juga tadi banyak sekali sebelumnya bahwa perencanaan keuangan juga terkadang berlebihan dan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin berbeda dengan teori dan juga prakteknya gitu, masih terlalu jauh. Lalu ada juga rendahnya kesadaran seperti yang tadi sudah dijelaskan dan pengetahuan terhadap perencanaan keuangan. Lalu yang terakhir, konsep perencanaan keuangan yang sulit dipahami oleh sebagian kalangan. Mungkin ini juga efek dari kesenjangan literasi keuangan dari awalnya gitu. Lalu untuk opportunity ada daftar faktor-faktor peluang dari eksternalnya yang tadi seperti dicontohkan dari pemerintah atau apa gitu. Lalu yang pertama dari kami itu faktor pertama itu gencarnya edukasi dari berbagai lembaga, salah satunya OJK.
Nah, itu bisa menjadi peluang untuk menjadi penguat perencanaan keuangan. Lalu yang kedua, berkembangnya teknologi digital sebagai sumber pembelajaran perencanaan keuangan. Jadi ini digitalisasi ya, memanfaatkan sumber daya digital gitu, meskipun memang di Indonesia ini masih belum bisa merata, setiap wilayah masih ada yang belum terjangkau. Namun dengan adanya digitalisasi ini kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menyebarluaskan atau memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai perencanaan keuangan. Lalu yang ketiga, akan merasakan financial freedom di waktu muda. Lalu yang keempat, munculnya finansial teknologi yang mendukung pengelolaan perencanaan keuangan. Dengan tadi adanya teknologi digital, maka finansial keuangan juga finansial juga teknologi juga atau keuangan juga mengimbangi teknologi gitu. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang, banyak platform lembaga keuangan yang sudah online, dan memang meskipun masih belum ada regulasi yang cukup kuat untuk ini, tetapi ini menjadi sedikit banyaknya menjadi peluang untuk perencanaan keuangan di Indonesia. Lalu ada ancaman dari eksternal, yaitu minimnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keuangan, yang menurut saya kesadaran ini kan hasil dari persepsi ya, dan persepsi itu muncul karena sejauh mana pengetahuan kita. Jadi kalau literasinya rendah, maka kesadaran yang muncul pun otomatis akan rendah. Jadi kesadaran itu muncul karena literasi yang memang belum cukup memadai. Lalu untuk selanjutnya, rendahnya tingkat literasi yang tadi berhubungan dengan kesadaran, dan yang terakhir maraknya fintech ilegal Indonesia. Tadi sudah disebutkan juga adanya teknologi, para pengusaha menggunakannya dengan sebaik-baiknya dengan mendirikan lembaga keuangan secara online, tapi dengan ini juga muncul tindakan negatif atau tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mendaftarkan fintech-nya kepada otoritas jasa keuangan seperti itu. Jadi ini membuat semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan, citranya bisa tergores karena di sini seperti itu. Itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman Jabar. Terus, oh iya teman-teman, nextnya supaya kalau biar lebih mudah ya, nanti setelah teman-teman mungkin yang udah pada nyiapin gitu, itu teman-teman menjelaskan, terus habis itu filenya mungkin bisa dikirim ke ini ya, dikirim ke grup besar Disnas nggak masalah, karena takutnya nanti ada yang belum terrecord sama tulis kita gitu. Oke. Silakan dari Jabodetabek, Dela ya. Sudah raise hand? Ya, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kak, perlu share screen nggak, Kak? Apa cukup baca terus jelasin aja? Kalau mau share screen, boleh. Tapi malah bisa tolong dihentikan sebentar, nanti dari teman-teman aja yang share screen. Oke, silakan. Setelah bisa share screen, tolong. Bentar ya, Kak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami untuk mempresentasikan analisis SWOT terkait perencanaan keuangan syariah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah strength atau kekuatan dari perencanaan keuangan syariah. Yang pertama itu adalah pengalokasian keuangan lebih terarah dan terencana. Itu dibuktikan dengan bahwasanya kalau seandainya kita melakukan perencanaan keuangan syariah, maka kita dapat minimalisir tingkat konsumsi yang berlebihan, lalu dapat membedakan keinginan dan kebutuhan, lalu terhindar dari resiko pembengkakan pengeluaran, atau kita dapat mengantisipasi krisis finansial dengan
dana darurat, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sempurnanya sistem perencanaan keuangan yang diatur oleh Islam. Kenapa kita memberikan strength terkait perencanaan keuangan syariah itu sempurnanya sistem? Karena kalau kita bandingkan dengan konvensional, kalau di konvensional mungkin perencanaan keuangan syariahnya itu dalam pengeluaran untuk pemerintahnya itu hanya pajak saja. Sedangkan kalau di syariah itu ada pembersihan harta terkait jifwaf. Dan kita juga karena udah diatur dalam Islam itu terkait proporsi konsumsinya berapa, pengeluarannya berapa, tabungannya berapa, lalu jiswafnya berapa gitu kan. Bahkan kalau kita melihat data potensi kalau kita menjadikan ini kekuatan di perencanaan keuangan syariah, maka bisa kita katakan kita dapat membantu pemerintah dalam penghimpunan jiswaf itu sendiri. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa tahun 2019 Indonesia itu berpotensi senilai 233,8 triliun. Dan menurut outlook zakat Indonesia di tahun 2020 berpotensi mencapai 327,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2019 itu yang terhimpun di Basnas itu kurang lebih 10 triliun. Jadi sekiranya kalau seandainya kita menjadikan perencanaan keuangan syariah ini fokus ke situ, mungkin bisa membuat pemerintah lebih fokus ke perencanaan keuangan syariah itu sendiri, karena membantu ekonomi negara secara tidak langsungnya. Lalu yang kedua terkait weakness atau kelemahannya. Kelemahan perencanaan keuangan adalah pengaplikasian sistem keuangan syariah masih sulit diterapkan. Karena kenapa? Karena banyaknya kendala dan kekurangan. Mulai dari kendalanya literasi keuangan kita masih sangat rendah, lalu dalam prakteknya di masyarakat kita juga masih rendah, karena menurut OJK pada tahun 2017 yang melakukan perencanaan keuangan itu hanya 12,6% saja gitu. Dan lanjut, itu yang pertama. Lalu yang kedua, keterbatasan jumlah SDM yang kompeten. Seperti tadi yang sudah sebelumnya kita sampaikan, bahwasanya Indonesia membutuhkan 1,5 juta, sedangkan yang terdapat Financial Planner Association Indonesia itu hanya 11.000 orang saja. Begitu. Mungkin untuk opportunities bakalan disambung oleh rekan saya, Siti Nur Jamilah. Baik, Kak Dela, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, langsung saja saya akan membahas mengenai opportunities atau peluang dari perencanaan keuangan syariah ini sendiri, gitu ya. Pertama itu, meningkatnya daya minat yang tinggi terhadap halal industri dan halal lifestyle. Seperti teman-teman tahu sendiri, jumlah populasi muslim di Indonesia ini sangat banyak gitu. Nah, dengan banyaknya jumlah muslim tersebut dapat menjadi pendorong gitu dalam meningkatkan tren gaya hidup halal dan besarnya permintaan akan produk halal di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki jumlah populasi muslim terbesar di Indonesia yang sudah seharusnya negeri ini menjadi kiblat perkembangan industri halal. Nah, dengan adanya perencanaan penerapan keuangan ini di berbagai sektor, maka pastinya banyak produk-produk syariah yang digunakan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan minat terhadap halal industri dan halal lifestyle. Jadi peluang di sini adalah melihat dari jumlah muslim yang banyak di Indonesia sehingga dengan adanya penerapan perencanaan keuangan ini otomatis bisa menambahkan minat yang tinggi terhadap halal industri dan halal lifestyle. Lalu yang kedua, ada pajak belum bisa mengcover kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Seperti teman-teman tahu sendiri bahwa penerimaan pajak khususnya di daerah sendiri sekarang sangat berkurang gitu, mulai berkurang.
perekonomian di Indonesia melemah sehingga mengakibatkan turunnya kinerja, bahkan banyak yang tutup karena wabah ini. Nah, dalam hal ini, perencanaan keuangan syariah memiliki peran yang cukup penting dalam menopang turunnya pendapatan pajak. Sebab dalam perencanaan keuangan syariah sendiri ada yang namanya pembersihan harta melalui ZISWAP. Jadi kita melihat bahwa ketika pajak ini belum bisa mengcover kebutuhan masyarakat di masa pandemi dan juga pendapatan nasional, maka dengan masyarakatnya sendiri sudah melaksanakan perencanaan keuangan syariah itu, maka dia bisa mengalokasikan dana dari ZISWAP tersebut gitu. Karena ZISWAP ini memiliki potensi yang besar untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini yang masih melanda. Lalu yang ketiga, ada bonus demografi. Indonesia dicanangkan akan mendapatkan bonus demografi, yaitu di mana kondisi struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif di tahun 2020 sampai 2035. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan bonus demografi melalui perencanaan keuangan yang baik gitu. Nah, dengan perencanaan keuangan yang baik, maka bonus demografi pun pasti gitu bisa akan didapatkan. Lalu yang keempat ada kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di masa pandemi. Jadi dengan adanya masa pandemi ini, masyarakat sangat kesulitan kan mengatur keuangan. Nah, ketika masyarakat sendiri punya perencanaan keuangan yang baik, maka di masa pandemi pun masyarakat tidak akan kesulitan lagi terkait keuangannya itu sendiri gitu, karena mereka sudah sebelum ada pandemi itu sudah merencanakan keuangannya. Nah, peluang di sini yaitu perencanaan keuangan membantu dalam pengelolaan kebutuhan masyarakat di masa. Selanjutnya itu ada threats. Sebentar, saya akan. Selanjutnya ada threats atau ancaman dari perencanaan keuangan syariah ini sendiri. Pertama yaitu sistem perencanaan keuangan konvensional lebih unggul. Nah, tingkat inklusi keuangan syariah masih di bawah konvensional, sehingga masyarakat atau berbagai sektor masih lebih memilih untuk menggunakan sistem perencanaan keuangan konvensional dibanding dengan syariah. Nah, selain itu, keuangan dan ekonomi syariah juga dinilai rumit untuk diaplikasikan, sehingga masyarakat lebih memilih konvensional dibanding syariahnya sendiri. Mohon maaf teman-teman, ini adalah mungkin sedikit berbeda gitu ya dari penjelasan dari teman-teman. Ini tuh lebih merinci ke perencanaan keuangan syariahnya sendiri gitu ya. Lalu yang kedua ada minimnya ketertarikan masyarakat muslim untuk menerapkan perencanaan keuangan syariah. Nah, minimnya minat ini terkait perencanaan keuangan syariah sendiri disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah itu sendiri. Literasi sendiri bukan sekedar tahu, tapi menggunakan dan mendapatkan manfaat. Tanpa literasi yang tepat, inklusi tidak akan meningkat. Nah, di minimnya ketertarikan masyarakat muslim untuk menerapkan perencanaan keuangan syariah sendiri diakibatkan oleh pendapatan yang kurang, serta metode pencatatan yang belum sesuai menjadi alasan utama. Nah, selanjutnya ada tingkat kolaborasi yang belum menyeluruh antara stakeholder. Dalam hal ini, perencanaan keuangan syariah sendiri itu terkait kebijakan dari pemerintahnya itu masih kurang gitu ya, sehingga kalah saing dengan perencanaan keuangan konvensional itu. Lalu penerapan sistem perencanaan keuangan syariahnya juga cukup berjalan lambat diakibatkan oleh kurangnya kolaborasi gitu antara stakeholder dan pemangku penggiat literasi keuangan itu sendiri gitu. Lalu ada kurangnya sosialisasi terkait keuangan syariah sendiri yang masih menjadi hal yang tabu gitu di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Oke, terima kasih. Thank you teman-teman Jabodetabek. Hanta mau lanjutin boleh? Silakan. Oke, ya. Dari tadi udah Jatim, Jabar, Jabo. Terus teman-teman mungkin ada yang sudah menyiapkan slotnya juga dari regional gitu. Tadi kayak dari regionalnya Hanta ada. Oh iya, dari Jogja ya. Oke.
Jogja dari Abi atau Roja bisa memulai. Ini berarti aku bacain aja ya. Oke. Oke. Jadi dari strength-nya dulu, itu kita itu di Indonesia itu punya semacam kayak budaya gitu, kayak budaya menabung di masyarakat. Jadi itu bagus banget sih. Nah, jadi itu jadi strength tersendiri. Terus selanjutnya itu adanya rata-rata biaya hidup yang terjangkau di Indonesia. Itu 2 poin itu. Nah, dari sisi weakness, itu adanya peningkatan average propensity to consume. Di Indonesia, ini berdasarkan rilis data oleh OJK pada tahun 2020. Terus juga ada penurunan saving to income ratio, diiringi dengan peningkatan in-depth income. Nah, sedangkan dari sisi opportunities, itu ada pertama potensi bonus demografi. Karena adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan komposisi penduduk dengan yang muda itu lebih banyak daripada yang usia tidak produktif. Nah, jadi ini tuh potensinya itu harus dimanfaatkan juga gitu loh. Terus adanya peningkatan kesadaran akan peningkatan biaya hidup. Kayak maksudnya sekarang itu mulai banyak kayak media sosial itu yang orang-orang di media sosial yang menyatakan bahwasanya gimana sih cara ngatur keuangan, terus pentingnya investasi perencanaan itu sendiri. Nah, itu ancaman pekerjaan, terutama saat fluktuasi adanya cash flow yang negatif. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. sorry. Jogja sudah. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari regional yang lain. Tadi kayak ada yang udah presentasi terus jadi tadi apa ya? Lupa saya. Oke, dari regional luar coba mungkin dari teman-teman Subaksel, Sultangku. Udah? Atau mungkin dari teman-teman LKTI ada yang mau menambahkan poin-poinnya dari mungkin nggak apa-apa misal cuma mau nambah strength doang, kan di sini kayak strength-nya belum masuk gitu atau weakness-nya belum masuk gitu dari teman-teman KTI. Mungkin kalau teman-teman KTI kan belum se-prepare dari regional ya gitu. Saya Mbak menambah weakness. Oke, Syauki tahu ya. Fotonya bikin saya ketawa ya. Oke, makasih. Silakan Syauki. Ya, mungkin teman-teman tahu kasusnya Joska ya. Kasusnya Joska yang sempat terlibat masalah, dan Joska ini salah satu lembaga ya, nggak tahu nyebutnya di mana, perencana financial planner yang sebenarnya sudah ternama gitu, tapi dia terlibat skandal, dan ini menurut saya menjadi sebuah weakness, yaitu kredibilitas lembaga perencanaan keuangan itu sedang tercemar. Itu salah satu weakness yang mungkin kayak tadi belum ada yang nyinggung ya, masalah. Karena itu yang saya lihat juga kalau melihat kolom netizen di Instagram tuh udah mulai banyak tuh yang ngehujat komen-komen tentang perencanaan keuangan kalau yang sifat kayak di posting Joska itu. Jadi itu weakness adalah, ini pandangan saya, ini jadi weakness kalau teman-teman nggak sepakat ini. Enggak kok, ini bukan weakness aja. Yaitu kredibilitas lembaga perencanaan keuangan itu masih tercemar dengan adanya kasus Joska kemarin. Itu aja Mbak Ansa. Oke, terima kasih Syauki. Jadi kredibilitas dari lembaga perencanaan keuangan tuh menurun gitu dengan tadi adanya kasus Joska kayak gitu. Oke, monggo dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Saya masih membuka.
dari teman-teman regional, terutama yang mungkin sudah menyiapkan slotnya dari regional biar bisa tersampaikan di sini. Oke, ada lagi teman-teman? Iya, dari teman-teman ini mungkin ya, dari teman-teman luar Jawa yang belum gitu, dari Sumbakteng, Sumbakut, Sumbaksel, Sulenggo, Sulselbar, ada yang Sulselbar? Sulselbar belum. Teman-teman masih ada lagi? Oke, Pres, ya kalau masih belum ada mungkin kita bisa mulai seleksi dan pindah-pindah aja gitu. Kalau mungkin tadi ada yang belum dapat tempatnya atau mungkin ada yang mau diseleksi gitu. Kita mungkin mulai dari kotak strength dulu kali ya. Kita mulai dari kotak strength, kemudian nanti kotak weakness, kotak opportunity, kotak threat, kemudian kita baru ke strategi-strateginya. Gitu. Oke, teman-teman bisa sorry, mungkin malah bisa agak di zoom di bagian strength aja biar kita fokus ke sana. Oke, dari strength ini, kemudian anggota FOSE mempertimbangkan aspek makasih syariah, keputusan finansial dapat membantu, itu kepisah atau gimana itu? Dalam keputusan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian adanya lembaga siswa yang mendukung pada perencanaan keuangan syariah, stabilitas dari pinjam di masa. Oke, silakan dari Dela ya, silakan Dela mau menanggapi. Dela mau menanggapi yang nomor 2, Kak, dapat membantu pertumbuhan perekonomian negara di kala krisis. Itu kalau menurut Ana bukan strength ya, tapi lebih ke manfaatnya gitu, manfaat sistem perencanaan keuangan syariah itu sendiri. Mungkin ini kan bisa masuk ke poin yang tadi apa sistem ekonomi syariah apa tadi bawah, Kak, apa nggak bawah sedikit? Di opportunity ya atau di mana? Di bagian Jabodetabek. Nah, di bagian Jabodetabek itu kan nggak di strength juga. Bagian Jabodetabek itu kan menjelaskan bahwasanya sistem pengalokasian keuangan lebih terarah dan terencana. Nah, maksudnya ini kalau seandainya kita melakukan perencanaan keuangan syariah itu kan nanti manfaatnya tuh ada tuh yang tadi sempat disebutkan. Nah, mungkin yang tadi barusan ada, apa sih yang kedua tadi, itu maksudnya ke manfaat bukan ke strength gitu. Karena kan kalau ke strength itu lebih ke kekuatan sistemnya, bukan manfaat sistemnya gitu. Itu sih Kak yang Ana mau tanggapi gitu. Oke, terima kasih Dela. Dari yang mengusulkan tadi gimana kira-kira? Sepakat nggak kalau sama maksudnya dengan sistem itu tadi gitu? Dari Jatim, dari Jatim. Oh iya Kak, tadi ya, saya juga nambah ini masih bingung itu ada strength atau enggak gitu. Untuk nambahin itu tadi. Oke, berarti masuk akal ya yang dikasih dari Dela ini dari Jabodetabek. Oke, berarti malah bisa tolong dihapus saja karena sudah masuk ke yang bawah gitu.
dan lebih general ya, sebutannya sistem perencanaan keuangan. Oke, itu yang pertama. Kemudian teman-teman yang lain ada, kita masih di kotak strength ya, ada masukan? Ya, silakan Syauki. Ya, menurut saya poin sekarang dia jadi poin nomor 2. Adanya lembaga siswa yang mendukung ini maksudnya ke opportunities ya, dari kata-katanya dia mendukung gitu. Ini kan berarti udah strength itu kan internal, opportunities eksternal. Siswa itu ya udah beda ranah dengan perencanaan, tapi dia memang mendukung perencanaan keuangan, artinya itu menjadi opportunity, bukan strength. Karena kalau strength itu kan dari dalam, dari sistem perencanaan keuangan itu sendiri. Itu sih kalau pandangan saya. Oke, dari Oki bilang ini masuknya lebih ke ini ya, apa namanya, opportunity. Oke, terus saya lempar dulu ke Hana ya, yang baru aja present. Silakan Hana dulu. Iya, Teh Ilin. Saya juga sama yang poin nomor 1, yang 76% anggota FOSEI mempertimbangkan aspek makosid syariah dalam keputusan finansial, itu saya rasa masuk juga ke opportunity gitu, karena faktor dorongan dari luarnya gitu, bukan dari si perencanaan keuangannya gitu Teh. Oke, dari Hana ini banyaknya anggota FOSEI yang mempertimbangkan aspek makosid syariah ini masuknya lebih ke opportunity gitu ya. Oke, saya tampungin dulu aja ya sebentar ya, biar nggak kemana-mana. Yang masalah siswa ini ada yang mau menanggapi itu? Yang kita di siswa dulu ya, yang poin siswa ini gitu. Dari yang mengusulkan, mungkin dari Jatim, gimana tanggapannya? Halo teman-teman Jatim, apakah ini memang kira-kira masuk untuk ke opportunity gitu, karena di luar dari sistem perencanaan keuangan gitu. Kira-kira bagaimana dari tanggapannya teman-teman Jatim? Iya Kak. Kalau menurut saya untuk yang benar kata teman-teman sih, mungkin yang Z-Swift tadi itu karena dari luar, dari faktor eksternal luarnya itu bisa dimasukkan ke dalam opportunity. Oke, berarti dari Jatim sudah approve. Dari teman-teman setuju ditaruh di opportunity atau di strength? Mungkin bisa kasih feedback cepat di chat aja. Opportunity atau strength, atau mau kalau cepat O atau S gitu aja biar cepat deh. Oke, ini Jabodetabek mau yang masalah siswa atau beda? Yang siswa Kak. Oke, silakan. Ya, kalau menurut saya dipindahkan saja ke opportunity atau peluang, terus bisa juga digabung dengan yang tadi pajak belum bisa mengcover kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Jadi lembaga Z-Swap ini juga bisa menjadi salah satu pengcover gitu dari pajak itu gitu Pak. Paham nggak Kak maksud yang saya sampaikan? Oke, paham. Jadi, tapi untuk merge-nya di opportunity nanti dulu ya. Berarti ini kita sudah. Oh iya, berarti saya setujunya ini dipindahkan Kak. Oke, dari Abiyoga dari Jogja juga ini setuju untuk dipindah. Berarti normalnya ini saya belum dengar suara berbeda ya, terutama dari pengusul aja tadi juga udah setuju. Jadi minta tolong untuk dipindah ke opportunity. Oke, berarti bisa dilanjut. Oke, untuk tadi poin pertama ya, bahwa apa tadi? Sorry, poin pertama untuk 76% anggota FOSEI mempertimbangkan aspek lokasi syariah dalam keputusan finansial gitu. Tadi ada usulan dari Jabar untuk memindahkan ini ke opportunity itu. Terus teman-teman kira-kira tanggapannya gimana gitu? Yang apakah memang benar di opportunity atau mau seperti apa? Ada yang mau menanggapi? Oke, dari Dewa setuju dipindah ke opportunity. Oke, berarti mungkin di
copy paste. Oke, banyak anggota. Oke. Ya, sip. Thank you. Terus nih ada stabilitas. Sorry. Strength ya. Oke, stabilitas dan penjamin di masa yang akan datang, mencatat seluruh masukan dan pengeluaran memiliki anggaran yang prioritas. Pengalokasian keuangan lebih terarah dan terencana. Sempurnanya sistem perencanaan keuangan yang diatur di dalam Islam. Teman-teman ada something masukan dari sini? Ada yang mau ditanggapi? Oke, Dela silakan. Izin Kak, Ana mau nanggapi stabilitas dan penjamin masa yang akan datang itu juga masuknya ke manfaat Kak, bukan strength. Gitu. Itu aja sih. Oke, stabilitas dan penjamin di masa yang akan datang, mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran memiliki anggaran yang prioritas. Oke, ini ke strength ya. Sorry, ke manfaat. Sorry, ke manfaat. Ini Dela ada tambahan atau bukan? Enggak Kak, itu mungkin bisa dihapus. Oke, ini tadi pengusul dari Jabar ya, kalau saya nggak salah, benar bukan? Halo teman-teman Jabar, terhubung? Atau Jogja ya tadi, saya lupa ya. Mohon untuk yang mengusulkan tadi bisa memunculkan dirinya. Saya juga bingung sebentar. Oh, Jabar ya, oke. Iya, Jabar. Izin sebentar dulu. Ini di saya layarnya masih blank ya karena sinyal. Tapi saya mau bertanya dulu pada Teh Dela ya tadi. Kalau ini masuknya ke manfaat gitu, terus kalau mau minta contoh strength perencanaan keuangan itu gimana? Mungkin saya kasih contoh dari Jabodetabek aja ya. Pengalokasian keuangan lebih terarah dan terencana. Ini artinya kekuatan dari perencanaan keuangan itu sendiri. Nah, dari pengalokasian ini kita bisa nanti jelasin manfaat-manfaatnya. Mungkin bisa tadi keuangan kita lebih stabil, lalu di situ ada pencatatan seluruh pemasukan dan pengeluaran. Lalu kita dengan perencanaan keuangan kita dapat minimalisir krisis moneter seperti itu. Itu maksudnya jadi kayak kalau dikasih contoh yang nomor 2 itu induknya, nomor 1 itu anaknya. Dan anaknya tidak perlu dimasukkan karena itu bukan termasuk strength, tapi termasuk manfaat dari induk nomor 2 gitu. Oh iya, siap, dapat dimengerti. Oke, berarti gimana nih teman-teman dari Jabar, bisa dieliminasi atau mengusulkan di poin 2 juga nggak masalah gitu. Kalau misal ada yang belum terakomodasi gitu di poin 2 terus pengen disusun ulang redaksinya juga nggak masalah gitu. Atau mau dieliminasi saja juga boleh. Kalau dari kami sebenarnya sebagai stabilitas tuh kayak alat kan ya, berarti termasuknya kalau menurut kami itu ke kekuatan dari perencanaan keuangan itu karena bukan ini keputus atau enggak ya? Keputus. Saya keluar. Oh iya. Oke, sorry. Ya. Ya kalau silakan dilanjutkan. Ya sebagai alat gitu, alat internalnya gitu. Kan peruang ini punya kekuatan. Nah, kekuatan itu alatnya sebagai stabilitas.
Tapi minta pendapat juga dari yang lain gimana gitu, apakah ini benar termasuk manfaat atau ke strength gitu deh. Oke, terima kasih Hana dari Jabar. Dari teman-teman yang lain mungkin yang di luar, ini ya saya buka buat di luar Jabar sama Jabodetabek, biar mungkin lebih lebih ada insight baru gitu. Kira-kira gimana nih antara poin pertama dan poin kedua ini seperti apa? Ada yang mau menanggapi? Teman-teman, apakah ada insight lain buat yang ada yang stabilis bla 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 sampai prioritas ini yang Jabar rank nomor 1? Ya, masuk Mas Fazrul, Mas Fazrul. Iya, silakan. Kalau menurut saya, poin nomor 1 ini relevan dengan poin selanjutnya sih. Ya benar sih tadi kalau aku lebih condong ke pendapatnya teman-teman Jabodetabek ya. Ya ketika pengalokasian sistem perencanaan keuangan ini memiliki keunggulan apa? Membuat pengalokasian keuangan lebih terarah dan terencana. Dengan adanya pengalokasian keuangan yang lebih terarah dan terencana, outputnya apa? Stabilitas, kemudian pemasukan dan pengeluaran, anggaran prioritas. Nah, itu kan dengan adanya, itu kan hasil dari hasil dari pengalokasian keuangan yang lebih terarah dan terencana, di mana kenapa kok bisa terarah dan terencana? Ya ini keunggulan dari si adanya perencanaan keuangan itu. Ya kalau aku lebih mengafirmasi pendapatnya teman-teman Jabodetabek. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya dari Shoki. Dari teman-teman yang lain, mungkin mau mengafirmasi yang mana nih? Atau setuju di kolom chat juga boleh deh, di kolom chat boleh. Setuju yang mana gitu? Jangan setuju doang ya kalau yang ini ya, karena ada pilihannya gitu. Apakah mau dipisah atau digabung gitu? Halo teman-teman, apakah teman-teman ngantuk teman-teman? Mau ice breaking dulu, Pres. Aduh, aku nggak jago, mohon maaf. Ya biar paling tidak kita sebelum Isoma bisa beres strength ya teman-teman. Aku nyebar fun fact aja nih. Jadi faktanya kita itu komisi paling cepat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih cepat lagi, sekarang antum bilang setuju gitu, setuju, tapi tetap dinalar ya, tetap dinalar. Kita bisa lebih cepat teman-teman daripada yang lain. Motivasi sekali ya. Antum lebih cepat memberikan tanggapan, lebih cepat juga kita istirahat. Jadi silakan teman-teman saya berbahagia pada hari ini, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan memberikan tanggapan, tapi jangan lupa jangan karena cepat gitu ya, tapi dinalar dulu. Ada? Kalau nggak ada, kita apa namanya? Kita ikutin afirmasi paling banyak aja kali ya Hansa ya. Kita lihat teman-teman mau afirmasi yang mana nih. Yuk teman-teman ditunggu afirmasi ke Jabodetabek atau mau tetap dipisah seperti Jabar gitu. Boleh disampaikan gitu di chat atau mungkin mau open mic juga boleh, open mic, unmute gitu. Ini ya teman-teman biar lebih dua arah gitu. Silakan. Tapi jangan pada private chat Presa semua nih, saya nggak lihat nih. Enggak ya? Ini ada chat, mohon maaf. Fazrul ingin mengingatkan kita sampai jam 12 ya.
Oke, siap. Makasih panitia. Oke. Ada lagi nggak nih, wahai teman-teman? Teh? Iya, silahkan. Gimana dari teman Jabar? Ini dari Jabar. Kalau ya sebenarnya udah cukup sih dua penyampaian alasan tadi gitu. Kalau dari Jabar mengikuti aja. Ya. Oke, terima kasih. Berarti bisa kita hapus aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini kita masih move ke Ignas dulu ya, Pres, atau gimana? Baik ya. Ya, masih ada 27 menit ya. Oke. Ya, silakan Pres, Ajul diteruskan dulu sebentar ya. Oke, capek. Oke, terima kasih Tante. Kita langsung ngobrolin bisnis ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa poin. Nah, menurut antum, apakah ada yang nggak cocok buat ditaruh di bisnis atau mungkin baiknya dijalani aja, Pres? Silahkan teman-teman. Ya, saya masuk. Boleh, silakan Novi. Ya, yang nomor 1, prodi ekonomi konven lebih tinggi dibanding prodi ekonomi syariah. Ini kalau lebih ke trade, kalau pandangan saya ini lebih ke trade karena sekali lagi ini faktor dorongan dari luar gitu. Faktor dorongan dari luar yang bisa mempengaruhi sistem perencanaan keuangan syariah itu sendiri. Nah, kembali ke teman-teman apakah mengafirmasi atau tidak apabila ini dipindah ke trade. Terima kasih. Izin Pres menanggapi. Oke, terima kasih Oki. Ada tanggapan lain? Halo, izin menanggapi Boleh, Pres. silakan. Ya, tadi saya setuju dengan yang dibilang oleh Mas Sauki tadi bahwa yang nomor 1 di Wiknas itu mungkin lebih cocok dimasukkan ke thread gitu ya. Itu aja sih. Oke, thank you. Ini buat yang Wiknas poin pertama ini pengusulnya dari teman-teman Jatim bukan sih? Halo, wahai para pengusul poin nomor 1 di mana? Apakah teman-teman ingin memberikan tanggapan? Atau udah oke, Ana setuju ini kayaknya taruhnya di thread aja deh. Iya Kak, setuju Kak. Dari thread aja. Iya. Serius nih, setuju ya? Iya. Oke, siap. Teman-teman yang lain pada setuju juga ya kalau ini dipindah ke thread? Oke, siap. Kalau gitu normal benar tolong dipindah jadi ke thread. Oke, thank you. Boleh di-scroll ke atas lagi. Oke. Ini ada poin selanjutnya teman-teman. Masih ada 5 poin yang bisa kita yang bisa kita obrolin, kita bisa bahas apakah ini cocoknya di Wiknas atau di tempat lain atau mungkin nggak cocok gitu. Apakah ada tanggapan dari kelima poin ini dari teman-teman peserta Wiknas Komisi 4? Terus ini ada yang resen, silakan Dela dari Jabodetabek. Oh iya, mana sih Raisen lihatnya gimana sih orang-orang? Dibuatnya ini dong, dibuatnya view-nya side by side gallery biar kelihatan Raisen. Oke. Sorry Dela, silakan. Silakan.
Oke, kalau aku mau menanggapi yang pertama, itu maksudnya apa ya? Yang ngusulin perencanaan keuangan yang berlebihan dari kenyataan, rendahnya kesadaran, kurangnya konsep perencanaan. Itu maksudnya apa ya? Teman-teman Jatim boleh dijawab. Ini punya teman-teman Jatim kan ya? Halo, teman-teman Jatim. Kayaknya tipu kali banyak Kak. Oh, ini ada yang typo. Jadi seharusnya gimana? Boleh diterangkan? Kurangnya perencanaan keuangan itu apa? Sebentar. Oh, kurangnya perencanaan keuangan itu karena minimnya pengetahuan tentang apa perencanaan uang itu sendiri Kak. Gitu kayak kalimatnya tadi. Kurangnya pengetahuan tentang perencanaan keuangan. Berarti cuma jadi kurangnya pengetahuan perencanaan keuangan aja gitu ya? Iya. Oke. Begitu Dela. Oke, boleh nggak menanggapi? Ini kan kayak lebih ancaman dari luar ya, Bang. Maksudnya dari masyarakatnya, bukan dari kelemahan sistem perencanaan keuangan sendiri. Itu juga seperti halnya yang nomor 4, cash flow negatif. Ini maksudnya kan kayak lebih ke masyarakatnya, bukan dari kelemahan perencanaan keuangan sendiri gitu loh. Kayak kurang tepat aja, mungkin bisa dipindahkan ke trade gitu. Teman-teman lain apakah ada pendapat lain? Izin masuk, Pres. Tadi sepertinya udah disebutkan di awal kalau yang cash flow negatif itu tadi harusnya masuknya di trade ya. Mungkin salah penempatan aja tadi. Yang cash flow, yang cash flow Makasih. negatif. Ya, cash flow negatif. Oh iya, oke. Balik ke tadi pernyataannya Dela, baiknya yang tadi kurangnya pemahaman itu oke, kurangnya perencanaan keuangan ya tadi bener ya teman-teman Jatim ya? Apa kurangnya pemahaman? Kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman, oke. Tadi dari saudari kita Dela menanggapi bahwa seharusnya ini ditaruh di thread. Nah, kalau misalnya dari teman-teman yang lain apakah ada tanggapan selain yang disampaikan Dela atau mau afirmasi silakan. Bang Afwan izin nanya terkait strategi yang buat rekomendasi itu udah dimintain ya? Gimana Dela, sorry? Yang strategi yang kayak buat SW atau SO-nya gitu? Oh, belum kok harusnya. Kemungkinan. Oke, ini gimana nih teman-teman? Ada yang mau mengafirmasi yang mana kira-kira? Apakah ini mau di sini atau mau dipindah seperti itu? Ya, silakan kalau ada yang mau memberikan input ya.
Dari Shauki ada bilang setuju dipindah. Teman-teman yang lain, monggo silakan. Setuju dipindah. Oke, dari Jabodetabek setuju dipindah, dari peserta regional yang lain mungkin ada yang masukan di chat, nggak apa-apa deh. Silakan. Atau nggak ada berarti kita mengafirmasi dari Izin masuk, mungkin dari masalah redaksi aja sih yang di weakness nomor kredibilitas perencanaan keuangan yang menurun. Nah, itu mungkin bisa di ini ya, entah diganti atau diubah rendah atau seperti apa gitu. Mohon masukannya dari teman-teman. Oh, oke, Abi. Tapi ya nanti ya, tapi ya kita menyelesaikan yang poin satu dulu ya, biar clear. Gitu. Yang satu dulu, ini dipindah ya, ini mostly ya. Saya belum lihat ada yang dipertahankan. Jadi bisa tolong dipindah ke thread ya berarti ya. Nanti kita seleksi threadnya banyak nih. Oke, terus tadi kita masuk ke feedbacknya Abi yang selanjutnya itu di nomor 4 ya. Nomor 4 itu tadi untuk kredibilitas perencanaan keuangan yang tercemar gitu. Oke. Oh, ini yang tadi dari Shauki ya. Itu mungkin teman-teman ada yang mau saran redaksi boleh. Gak apa-apa ya. Oh iya teman-teman, ini saya buka sarannya itu bukan cuma substansi ya, tapi bisa mau edit redaksi nggak masalah.